Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan. Di sebuah desa, dua orang pencuri sedang menjalankan aksinya dengan sangat lihai. Mereka menyelinap ke kebun kurma milik warga. Dengan gerakan cepat dan terlatih, mereka memetik buah kurma satu persatu tanpa suara. Tak butuh waktu lama, satu karung besar pun berhasil mereka penuhi. "Cepat, kita pergi sebelum ketahuan," bisik salah satu dari mereka. Keduanya pun berlari menuju arah kuburan, tempat yang menurut mereka paling aman untuk bersembunyi. Namun saat hampir sampai di gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung batu dan jatuh terguling. Bruk! Dua buah kurma terlempar keluar dari karung dan jatuh tepat di depan gerbang. "Sudahlah, tinggalkan saja. Kita masuk dulu," kata temannya panik. Mereka pun segera masuk ke area kuburan, meninggalkan dua buah kurma di luar tanpa mereka sadari. Di dalam kuburan, setelah merasa aman, kedua pencuri mulai membagi hasil curian mereka. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Begitu terus mereka ucapkan sambil menghitung kurma di dalam karung. Sementara itu, lewatlah Abu Jahil di dekat kuburan. Ia yang sedang berjalan sendirian langsung berhenti ketika mendengar suara aneh dari dalam. "Kamu satu, aku satu." Suara itu terdengar pelan namun jelas di tengah malam yang sunyi. Wajah Abu Jahil langsung pucat. Bulu kuduknya merinding. Ini suara apa?" gumamnya ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mempercepat langkah, hampir berlari sambil komat-kamit membaca doa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Abu Nawas. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu seperti melihat hantu?" tanya Abu Nawas santai. "Abu Nawas, Aku baru saja dari kuburan. Aku mendengar suara mengerikan," jawab Abu Jahil dengan napas tersengal. "Ah, mungkin hanya perasaanmu saja," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Tidak. Aku yakin itu bukan suara biasa. Kalau tidak percaya, ayo ikut aku ke sana," tantang Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas pun setuju. Sesampainya di gerbang kuburan, mereka berdua berdiri diam. Dan benar saja. "Kamu satu, aku satu." Suara itu kembali terdengar dari dalam kuburan. Abu Nawas mulai serius. Ia mengintip ke dalam, tapi gelap gulita, tak terlihat siapapun. Dengan suara gemetar, Abu Jahil berbisik. "Abu Nawas, jangan-jangan itu malaikat maut dan penjaga kubur sedang membagi jiwa manusia." Abu Nawas menelan ludah. "Entahlah, tapi ini memang aneh." Tiba-tiba suara dari dalam rubah. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang itu. Siapa yang mau ambil?" "Yang dua itu? Biar aku saja." Mendengar itu, Abu Jahil dan Abu Nawas langsung saling pandang dengan mata membelalak. "Aduh, Abu Nawas, jangan-jangan itu kita," bisik Abu Jahil hampir menangis. Abu Nawas panik. "Benar juga. Lari!" Tanpa menoleh lagi, keduanya langsung kabur terbirit-birit meninggalkan kuburan dengan penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian, salah satu pencuri keluar dari dalam kuburan dan berjalan menuju gerbang. "Oh, ternyata kurmanya jatuh di sini," katanya santai sambil mengambil dua buah kurma yang tertinggal. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dua orang barusan lari ketakutan karena mengira dirinya adalah malaikat maut. Pesan moral. Kadang rasa takut muncul bukan karena kenyataan, tapi karena pikiran kita sendiri yang membesar-besarkan sesuatu. Sebelum panik,
Cari tahu dulu kebenarannya, agar tidak jadi bahan tertawaan seperti Abu Nawas dan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas mencium pantat ayam. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sedang ramai seperti biasanya. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para warga sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, muncul sosok yang selalu membuat orang penasaran. Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan jubah sederhana, senyum tipis di wajahnya, seolah sudah tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Namun hari itu, sebuah pengumuman aneh tiba-tiba mengguncang kota. Di istana megah Baghdad, sang raja yang terkenal cerdas namun kadang usil, yaitu Harun al-Rasyid, sedang merasa bosan. Ia berkata kepada para pengawalnya, "Rakyat Baghdad terlalu serius akhir-akhir ini. Aku ingin hiburan." Setelah berpikir sejenak, raja pun mengumumkan sayembara aneh. Pengumuman itu dibacakan di alun-alun kota. Barang siapa berani mencium pantat ayam di depan umum, akan mendapat hadiah 100 keping emas. Seketika orang-orang di pasar terdiam. "Apa?" teriak seorang pedagang kurma. 100 masih banyak, tapi masa harus mencium pantat ayam, gumam yang lain. Orang-orang mulai tertawa, ada juga yang merasa jijik. "Raja kita pasti sedang bercanda," kata seorang pria tua. Namun pengawal istana berkata dengan serius, "Ini bukan lelucon. Sayembara benar-benar berlaku." Seharian penuh orang-orang membicarakan sayembara itu. 100 emas cukup untuk membeli rumah, kata seorang tukang roti. "Iya, tapi harga dirimu juga ikut dijual," jawab temannya. Tak ada satupun yang berani. Sebagian takut ditertawakan. Sebagian merasa itu terlalu memalukan. Hingga tiba-tiba seseorang berkata, "Bagaimana kalau Abu Nawas yang ikut?" Semua langsung menoleh. "Ah benar. Dia pasti punya akal." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan santai menuju istana. Di tangannya ada seekor ayam gemuk yang tampak kebingungan. Para pengawal tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar mau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Bukankah raja menjanjikan 100 keping emas?" "Benar," jawab pengawal. "Kalau begitu, aku datang untuk mencobanya." Berita itu cepat menyebar. Alun-alun istana penuh oleh warga yang ingin menonton. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil tersenyum penasaran. "Jadi, Abu Nawas, kau benar-benar siap?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Siap, Baginda." Ayam itu diletakkan di tengah halaman. Semua orang menutup hidung sambil menunggu. Seorang penonton berbisik, "Ini pasti sangat menjijikkan." Yang lain berkata, "Abu Nawas benar-benar gila." Abu Nawas mendekat perlahan. Ia memutar ayam itu, lalu berhenti. Ia mengamati ayam itu dengan sangat serius. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Baginda, saya punya pertanyaan." Raja mengangkat alis. "Apa itu?" Abu Nawas berkata dengan wajah polos. "Apakah ayamnya harus hidup, atau boleh ayam yang sudah dimasak?" Seluruh halaman istana langsung meledak dalam tawa. Hahaha. Raja sendiri sampai hampir jatuh dari kursinya. "Kenapa kau bertanya begitu?" tanya raja sambil tertawa. Abu Nawas menjawab tenang. "Kalau ayamnya sudah dimasak, setidaknya baunya lebih enak, Baginda. Selain itu, bukankah dalam sayembara tidak menyebutkan ayam hidup? Bukankah berarti ayam goreng juga bisa?" Orang-orang tertawa lebih keras lagi. Raja akhirnya berkata, "Baiklah.
Kau benar-benar membuatku tertawa hari ini. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, apakah saya tetap harus melakukannya, Baginda? Raja tertawa sambil berkata, tidak perlu. Aku sudah cukup terhibur. Lalu Raja berkata kepada pengawal, berikan Abu Nawas 100 keping emas. Semua orang bersorak. Abu Nawas memang luar biasa. Seorang pedagang berkata, dia mendapat emas, tanpa harus mencium pantat ayam. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Dalam perjalanan pulang saat senja, seorang pemuda bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Abu Nawas menjawab santai, kadang orang terlalu fokus pada masalah, sampai lupa bahwa selalu ada cara cerdas untuk menghadapinya. Pemuda itu mengangguk kagum. Dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar bahwa kecerdikan sering lebih berharga daripada keberanian yang bodoh. Masalah yang terlihat memalukan atau sulit kadang bisa diselesaikan dengan humor dan akal. Orang yang berpikir tenang akan menemukan jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Seperti Abu Nawas, terkadang satu ide cerdas bisa mengubah situasi paling memalukan menjadi kemenangan besar. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perut lapar. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari bersinar hangat seolah ikut tersenyum melihat aktivitas pasar yang ramai. Pedagang buah berteriak menawarkan dagangannya, penjual roti sibuk mengipas tungku, dan aroma daging panggang berputar-putar di udara seperti sengaja menggoda siapapun yang perutnya kosong. Dan di tengah keramaian itu, berjalanlah Abu Nawas. Dengan langkah gontai, wajah pucat, dan perut yang sejak subuh belum diisi apapun. Gruruwuk. Bunyi perut Abu Nawas terdengar lebih keras daripada teriakan pedagang ikan. Abu Nawas menepuk perutnya sambil berbisik. Tenanglah, wahai perut. Jangan kau umumkan kelaparan kita ke seluruh Baghdad. Namun perutnya tidak peduli. Gruup. Gruup. Seolah berkata, kalau tidak ada makanan, aku akan memberontak. Abu Nawas sebenarnya dikenal sebagai orang cerdas dan penuh akal. Tapi hari itu, semua kecerdasannya kalah oleh satu hal, lapar yang kejam. Ia melewati penjual kebab. Matanya membelalak. Wahai kebab, engkau tampak seperti takdir yang tertunda, gumamnya. Ia melanjutkan langkah, melewati penjual roti hangat. Uap roti mengepul perlahan. Perutnya langsung bersuara. Gruwuk. Abu Nawas berhenti, menunduk, lalu berbicara serius pada perutnya. Dengarkan aku baik-baik. Kita ini orang miskin. Tidak punya uang. Jadi tolonglah, jangan memalukan aku. Perutnya menjawab dengan suara yang lebih panjang. Gruwuk. Baik, baik, kau menang, desah Abu Nawas. Saat Abu Nawas hampir pingsan di tepi jalan karena lapar, tiba-tiba seorang pengawal istana mendekat. Apakah engkau Abu Nawas? Tanya pengawal. Abu Nawas menoleh lemas. Benar, jika kau punya makanan, aku bahkan bersedia dipanggil siapa saja. Pengawal tersenyum tipis. Raja memanggilmu ke istana. Sekarang. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Istana. Di sana ada jamuan. Ada makanan, ada harapan. Dalam hati ia bersorak. Terima kasih, wahai perut lapar. Ternyata kau membawaku ke rezeki. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dibawa ke ruang makan kerajaan. Meja panjang penuh hidangan tersaji megah, nasi berbumbu, daging panggang, sup harum, buah-buahan segar, dan kue manis berlapis madu. Air liur Abu Nawas hampir menetes. Namun,
Raja belum datang. Silakan menunggu, kata pelayan. Menunggu. Dan menunggu. Abu Nawas duduk tegak, tapi matanya terus melirik makanan. Perutnya mulai bersuara lagi, kali ini lebih agresif. Grup. Grup. Abu Nawas berbisik. Sabar. Raja sebentar lagi datang. Perutnya seperti menjawab. Kalau raja lama, aku bisa pingsan lebih dulu. Para pejabat mulai menoleh. Salah satu menteri berbisik. Suara apa itu? Abu Nawas tersenyum kaku. Itu, burung kecil di dalam jubahku. Akhirnya raja masuk dengan langkah anggun. Semua orang berdiri dan memberi hormat. Silakan duduk, kata raja. Raja mulai berbicara panjang lebar tentang urusan negara. Tentang pajak. Tentang perbatasan. Tentang aturan baru. Sementara itu, perut Abu Nawas tidak peduli urusan negara. Grup. Suara itu kali ini menggema jelas di ruangan. Raja berhenti bicara. Ia menatap Abu Nawas dengan alis terangkat. Abu Nawas, kata raja, apakah engkau tidak sopan di hadapan jamuan kerajaan? Abu Nawas berdiri, membungkuk hormat, lalu berkata dengan wajah polos. Ampun, tuanku. Bukan aku yang tidak sopan, tapi perutku. Ruangan langsung hening. Abu Nawas melanjutkan dengan serius. Sejak pagi, perutku belum mendengar kabar makanan. Maka ia mengira ini adalah rapat darurat. Beberapa menteri menahan tawa. Raja tersenyum tipis. Raja bertanya, lalu apa yang diinginkan perutmu itu? Abu Nawas menjawab cepat. Tuanku, perutku tidak menginginkan jabatan, tidak pula emas. Ia hanya meminta satu hal sederhana, izin makan sebelum ia pingsan dan mempermalukan kerajaan. Detik berikutnya, raja tertawa terbahak-bahak. Para menteri ikut tertawa. Pelayan tersenyum lega. Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata raja. Silakan makan. Dan biarkan perutmu tenang. Tanpa menunggu perintah kedua, Abu Nawas mulai makan dengan lahap. Suap pertama. Perutnya diam. Suap kedua. Perutnya menghela napas puas. Abu Nawas tersenyum sambil berkata pelan. Nah, begini kan enak. Diam itu emas. Setelah selesai makan, Abu Nawas berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Hari ini aku belajar bahwa perut yang lapar bisa lebih jujur daripada mulut manusia. Raja mengangguk sambil tersenyum. Dan aku belajar bahwa orang jujur tak perlu malu, meski ia lapar. Pesan moral. Kelaparan bisa mengalahkan kepintaran, tapi kejujuran dan kecerdikan akan selalu menemukan jalan keluar. Jangan malu mengakui kebutuhanmu, selama caranya sopan dan tidak merugikan orang lain. Humor dan kecerdasan seringkali lebih ampuh daripada kemarahan atau keluhan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan teka-teki mematikan. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas terlihat duduk santai di bawah pohon kurma dekat pasar. Dengan sorban putihnya yang sedikit miring, jubah putih yang mulai kusam, dan rompi warna tortilla kesayangannya, ia tampak menikmati roti kering sambil menyeruput teh hangat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara trompet istana menggema di seluruh penjuru kota. Pengumuman kerajaan. Pengumuman kerajaan, teriak seorang prajurit dengan suara lantang. Warga pasar segera berkumpul. Abu Nawas ikut mendekat sambil menguap malas. Prajurit itu membaca pengumuman dengan wajah serius. Telah tiba utusan dari negeri seberang,
negeri yang terkenal dengan para cendekiawan sombong dan teka-teki yang katanya tak bisa dijawab siapapun. Raja mereka menantang raja kita dalam adu kecerdikan. Jika teka-teki itu gagal dijawab, maka Baghdad harus membayar upeti besar setiap tahun. Pasar langsung riuh. Celaka. Habislah kita. Mereka itu terkenal licik. Abu Nawas hanya menggaruk janggutnya. Ah, cuma teka-teki, gumamnya santai. Paling juga jawabannya nyeleneh. Di istana, Raja Baghdad gelisah tak karuan. Para menteri berkeringat dingin, ulama saling berbisik, dan para cendekiawan kerajaan sudah memegangi kepala sejak pagi. Utusan negeri seberang akhirnya masuk ke Balairung. Mereka memakai jubah mewah berwarna ungu gelap, dagu terangkat tinggi, seolah-olah kecerdikan mereka lebih tinggi dari langit Baghdad. Pemimpin utusan berkata dengan nada angkuh, "Wahai Raja Baghdad, kami membawa 3 teka-teki sulit. Jika kalian gagal menjawab salah satunya, maka kalian mengakui negeri kami lebih unggul." Raja Baghdad menelan ludah. "Dan, jika kami berhasil?" Utusan itu tersenyum meremehkan. "Mustahil. Tapi jika terjadi, kami akan mengakui kecerdikan rakyat Baghdad." Semua mata saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Saat itulah seorang pengawal berbisik, "Paduka, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas?" Raja terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Panggil dia. Hanya dia yang masih bisa diandalkan dalam keadaan gila seperti ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke istana dengan langkah santai. Ia membungkuk hormat, lalu berkata ringan, "Paduka memanggil saya? Maaf kalau saya telat, tadi roti saya masih keras, harus direndam teh dulu." Para menteri hampir pingsan. Utusan negeri seberang mencibir. "Apakah ini orang terpintar di negeri kalian?" Abu Nawas tersenyum ramah. "Bukan. Saya cuma yang paling tidak malu bertanya." Utusan mengangkat sebuah kotak emas kecil. Apa yang berjalan tanpa kaki, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut? Balairung langsung sunyi. Para cendekiawan berpikir keras. Para menteri berkeringat lebih deras. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata santai, "Itu mudah." Semua terkejut. "Itu adalah awan hujan," lanjutnya. Ia berjalan di tiup angin, menangis dalam bentuk hujan, dan berbicara lewat suara petir. Utusan terdiam. Wajah mereka mulai kaku. "Benar," gumam salah satu dari mereka. Sorak kecil terdengar di antara para pengawal. Utusan berkata lagi dengan serius, "Apa yang semakin diisi justru semakin ringan?" Balairung kembali tegang. Abu Nawas berpura-pura berpikir lama. Ia menggaruk kepala, menatap langit-langit istana, bahkan sempat menguap. "Jawabannya," katanya akhirnya, "balon." Utusan terperanjat. Semakin diisi udara, semakin ringan ia terasa, tambah Abu Nawas sambil tersenyum polos. Para menteri mulai saling menepuk bahu. Utusan negeri seberang mulai gelisah. Utusan matanya menyipit tajam. "Baik. Teka-teki terakhir," katanya perlahan. "Apa yang dimiliki semua orang, tapi jika disebutkan namanya, maka ia akan hilang?" Balairung kembali sunyi. Kali ini lebih mencekam. Para ulama menutup mata. Para menteri menahan napas. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara tenang, "Jawabannya adalah rahasia." Semua terdiam. Lalu terdengar gumaman kagum. "Karena begitu disebutkan, ia bukan rahasia lagi," lanjut Abu Nawas. Utusan negeri seberang terdiam lama. Wajah angkuh mereka kini runtuh sepenuhnya. Akhirnya,
Pemimpin utusan membungkuk hormat. Kami mengakui kecerdikan Abu Nawas dan negeri Baghdad. Sorak-sorai memenuhi istana. Raja Baghdad tertawa lega. Abu Nawas, engkau menyelamatkan negeri ini. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat bahu. Saya cuma menjawab apa yang sederhana, Paduka. Yang sulit itu biasanya karena kita terlalu sombong untuk melihat hal mudah. Para utusan negeri seberang pulang dengan wajah tertunduk. Sementara Abu Nawas kembali ke pasar. Ia duduk di bawah pohon kurma yang sama, mengunyah roti kering, dan berkata pada dirinya sendiri. Teka-teki boleh rumit, tapi hidup tak perlu dibuat ribet. Pesan moral. Kecerdikan sejati bukanlah tentang membuat hal sederhana menjadi rumit, tetapi mampu melihat kebenaran dengan hati yang rendah dan pikiran yang jernih. Kesombongan menutup akal, sementara kerendahan hati membuka jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang tahu kapan berpikir sederhana. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan penyamaran raja. Di sebuah negeri yang makmur namun penuh keanehan, hiduplah seorang raja yang punya kebiasaan unik, hobi menyamar turun ke kota. Bukan untuk melakukan tugas kenegaraan, bukan pula untuk memeriksa rakyat, melainkan karena ia senang sekali menguping, mengintip, dan menguji orang-orang tanpa diketahui. Raja ini sering memakai pakaian compang-camping, atau bahkan berdandan sebagai pedagang kurma yang cerewet. Para pengawal sudah hafal kebiasaan beliau, tapi rakyat? Tidak ada yang pernah benar-benar tahu siapa orang aneh yang sering muncul di pasar itu. Hanya satu orang yang selalu membuat sang raja penasaran. Abu Nawas, si cerdas penuh kelicikan yang selalu bisa mengetahui tipu daya siapapun, bahkan tipu daya raja sendiri. Suatu pagi, raja bangun dengan ide gila. Hari ini aku ingin menyamar sebagai pengemis pemarah. Aku ingin mencari tahu siapa yang betulan tulus dan siapa yang palsu. Ia pun memerintahkan penata busana istana untuk menyiapkan pakaian lusuh. Sang raja berkeliling kota sambil menggerutu. Dunia tidak adil. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang memberi aku sedekah. Penduduk kota bingung. Pengemis ini bukan hanya marah-marah, tapi menuntut sedekah sambil memarahi orang. Namun pada akhirnya, raja bertemu dengan Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon kurma sambil membaca buku tua. Raja pengemis mendekat sambil mengeluh. Hai orang kaya, beri aku sedekah. Tapi jangan sedikit. Banyak. Kalau tidak, aku doakan nasibmu jelek. Abu Nawas menoleh pelan. Ia tersenyum, sangat pelan. Wahai pengemis, katanya, kau ini pengemis atau raja yang menyamar? Raja tersentak. Hampir ia berteriak, kau tahu? Tapi ia cepat menutup mulut. Aku pengemis sungguhan. Abu Nawas tertawa kecil. Pengemis macam apa yang pakai cincin emas di jari telunjuk? Raja langsung menyembunyikan tangannya. Raja akhirnya mengaku, lalu mengeluh panjang. Aku ingin tahu siapa rakyatku yang paling baik hati. Tapi semua orang malah takut padaku setelah menyamar. Abu Nawas mengangguk bijak. Tentu mereka takut. Kau menyamar sebagai pengemis pemarah. Siapa yang mau menolong orang yang mengancam? Raja mengumpat dalam hati. Lalu ia berkata, baiklah, Abu Nawas. Besok aku menyamar lagi, tapi kali ini kau tak akan bisa menebakku. Abu Nawas menjawab santai. Tentu, Tuan Raja. Saya tunggu kejutan Anda. Tapi jangan salahkan saya bila saya mengenal Anda lagi. Raja mendengus. Kali ini ia harus menang. Keesokan harinya, Raja mendapat ide baru.
Aku akan menyamar sebagai wanita tua penjual kain. Abu Nawas pasti tidak bisa menebak. Ia memakai kerudung besar, membawa keranjang kain, dan bicara dengan suara melengking. Pria pasar yang melihatnya hampir pingsan tertawa karena wanita tua itu. Jenggotnya kelihatan sedikit dari balik kain wajah. Raja, atau nenek kain, datang ke rumah Abu Nawas. "Nak, mau beli kain? Murah?" Abu Nawas membuka pintu. Ia memandang dari atas sampai bawah. "Oh, selamat datang, Yang Mulia." Raja kaget sampai keranjang kainnya hampir jatuh. Apa? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas menepuk bahu sang raja. "Ciri-ciri wanita tidak punya jenggot tebal, Yang Mulia." Raja langsung menepuk wajahnya, lupa bahwa janggutnya belum dicukur. Raja menyerah pada penyamaran acak. "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini kau boleh menantangku. Apa yang harus kulakukan agar tidak ketahuan?" Abu Nawas tersenyum licik. "Sederhana, Yang Mulia. Besok pergilah ke kota dengan penyamaran apapun yang Anda mau. Jika saya berhasil menemukan Anda harus memberi saya hadiah. Tapi jika saya tidak bisa menemukan Anda, saya yang memberi hadiah kepada Anda." Raja langsung setuju. Malam itu, Raja tidak bisa tidur. Ia memikirkan penyamaran paling sempurna. Esoknya, Raja memakai penyamaran yang benar-benar berbeda. Ia memakai rambut dan janggut palsu warna putih. Menukar pakaian dengan pelayan istana. Mengubah cara bicara menjadi suara serak pelaut. Bahkan ia menaruh arang di wajah agar terlihat lebih gelap. Dan ia membawa keranjang ikan busuk agar tak ada yang mau mendekat. Raja yakin, Abu Nawas tidak akan menemukan aku kali ini. Ia menyelinap ke antara keramaian pasar. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Tidak ada Abu Nawas. Raja tersenyum puas. Tiba-tiba, ada yang memegang bahunya. Raja berbalik, dan itu Abu Nawas, tersenyum lebar. "Yang Mulia, penyamaran Anda bagus. Sangat bagus. Tapi tidak cukup." Raja bengong. "Bagaimana kau bisa tahu itu aku?" Abu Nawas tertawa. "Karena tidak ada warga yang mau membawa ikan busuk kecuali Anda yang sedang berusaha terlihat seperti rakyat biasa." Raja memandang keranjang ikan busuknya dengan tatapan getir. Akhirnya Raja mengangkat tangan pasrah. "Abu Nawas, aku menyerah." "Bagaimana kau bisa selalu tahu itu aku?" Abu Nawas menjawab lembut. "Yang Mulia, Anda boleh mengubah wajah, pakaian, suara, atau bau ikan sekalipun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Anda samarkan." Raja menelan ludah. "Apa?" Abu Nawas menunjuk dada sang raja. "Cara Anda berjalan." Setiap raja selalu berjalan dengan rasa percaya diri. Bahkan saat menyamar menjadi pengemis pemarah, Anda tetap berjalan seperti pemilik negeri ini. Raja terdiam lama. Lalu ia tertawa keras, sampai keranjang ikan busuknya jatuh ke tanah. "Abu Nawas, kau menang. Sekarang katakan hadiahnya." Abu Nawas tersenyum penuh hormat. "Saya hanya meminta satu hal, Yang Mulia. Jika ingin mengetahui rakyat, datangi mereka sebagai diri Anda sendiri. Jalan yang paling jujur adalah tanpa penyamaran." Raja terharu. "Kau memang penasihat paling cerdik yang kumiliki." Pesan moral: tidak perlu menjadi orang lain untuk menemukan kebenaran. Kejujuran selalu membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam daripada penyamaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tamu misterius.
Pada suatu malam yang gelap di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah cemas. Di depannya berdiri para pengawal yang pucat pasi. "Baginda," lapor salah satu pengawal dengan suara bergetar, "ada tamu misterius yang datang tanpa undangan." Ia menolak menyebut namanya. Hanya berkata, "Aku datang membawa rahasia besar untuk sang raja." Raja terkejut sekaligus penasaran. "Rahasia besar?" Suruh dia masuk," perintahnya. Pintu istana terbuka perlahan. Masuklah seseorang berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, dan ia berjalan pelan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya menimbulkan gema menyeramkan di lantai marmer istana. "Siapa kau?" tanya raja dengan nada waspada. Tamu itu menjawab dengan suara serak, "Aku datang membawa pesan dari tempat yang tak bisa disebutkan." Raja makin curiga. "Katakan pesannya." Tamu itu menunduk dan berbisik, "Tapi hanya boleh aku katakan kepada orang yang paling cerdik di kerajaan ini." Raja menatap sekeliling. Ia langsung teringat pada satu nama yang selalu membuatnya tertawa dan kesal sekaligus. "Panggil Abu Nawas," seru raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum jenakanya tak pernah hilang. Ia menyapukan pandangannya pada seluruh ruangan, lalu menatap sosok berjubah hitam itu dengan alis terangkat. Wah, ada tamu misterius. Jangan-jangan ini utusan dari negeri jin?" Candanya, membuat para pengawal nyengir ketakutan. Raja menjelaskan situasinya. "Abu Nawas, tamu ini menolak menyebutkan nama dan asalnya. Katanya membawa rahasia besar untukku. Coba kau periksa, siapa dia sebenarnya." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berlagak serius. "Baiklah, Baginda. Tapi kalau nanti ternyata dia hantu, saya minta izin untuk kabur duluan." Raja hampir tertawa tapi menahan diri. "Lakukan tugasmu." Abu Nawas berjalan mengitari tamu itu sambil memperhatikan dengan seksama. Ia lalu mendekat dan berkata pelan, "Kalau kau datang membawa rahasia besar, setidaknya jangan pakai jubah hitam tebal di malam yang panas begini. Pasti kau menyembunyikan sesuatu." Tamu itu diam saja. Abu Nawas lalu menepuk pundaknya. Plak, dan tiba-tiba jubah hitam itu tersibak. Semua orang terkejut. Di balik jubah hitam, ternyata ada menteri istana yang sombong, yang selama ini terkenal suka menipu rakyat dan mencari muka di depan raja. Semua bersorak. Raja berdiri dengan wajah marah. "Menteriku sendiri. Mengapa kau menyamar seperti ini?" Menteri gugup. Aku hanya ingin menguji keamanan istana, Baginda." Abu Nawas tertawa geli. "Uji keamanan? Oh, jadi menyelinap malam-malam dan menakut-nakuti pengawal itu bagian dari ujian? Luar biasa. Besok mungkin kau bisa mengujinya lagi dengan berpura-pura jadi maling." Semua orang meledak tertawa, termasuk raja yang akhirnya tidak tahan menahan tawa. Raja berkata sambil tersenyum lebar, "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah menjadi bahan tawa. Karena itu, kau pantas mendapatkan hadiah." Abu Nawas membungkuk hormat, "Terima kasih, Baginda. Tapi saya rasa hadiah terbaik adalah agar menteri kita ini diuji dengan cara yang lebih nyata." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab sambil menahan tawa, "Kirim dia ke pasar, menyamar sebagai penjual bawang. Kalau dalam satu hari dia tak dipukul pembeli karena harga bohongnya, barulah dia lulus ujian." Seluruh istana kembali pecah dengan tawa yang menggema sampai keluar gerbang. Sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu sambil berharap hari cepat berganti. Pesan moral. Kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik jubah apapun. Sekalipun seseorang mencoba menutupi kesalahannya dengan kepura-puraan,
cepat atau lambat kejujuran dan kecerdikan akan membongkarnya. Dan tentu saja, sedikit humor bisa jadi obat terbaik untuk masalah paling rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jembatan aneh. Di sebuah pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil menikmati secangkir kopi Arab yang harum. Angin semilir membawa kabar dari para prajurit bahwa di pinggiran kota ada sebuah jembatan baru yang dibangun atas perintah raja. Jembatan itu megah, panjang, dan kokoh, menghubungkan dua desa yang dipisahkan oleh sungai besar. Namun, ada satu masalah besar, tak seorang pun berhasil melewati jembatan itu. Setiap orang yang mencoba melangkah di atasnya akan berbalik sendiri, entah karena takut, bingung, atau karena ada prajurit penjaga yang melarang tanpa alasan jelas. Akibatnya, jembatan megah itu hanya jadi pajangan, tak lebih dari tempat burung-burung bertengger dan bocah-bocah bermain petak umpet di bawahnya. Raja merasa malu. Bagaimana mungkin aku, raja besar, punya jembatan indah tapi tak bisa dipakai? Kalau rakyat menertawakan aku, itu sama saja menertawakan kerajaanku, serunya gusar. Akhirnya, seperti biasa, nama Abu Nawas pun muncul di kepalanya. Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan teka-teki gila ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berkibar di tiup angin, janggut hitamnya tersenyum bersama bibirnya yang selalu penuh akal. Wahai Paduka Raja, ucapnya sambil menunduk sopan, apakah hamba dipanggil untuk membantu masalah besar, atau hanya untuk menemani Paduka minum kopi? Jangan bercanda, Abu Nawas. Raja menghentakkan kakinya. Aku punya jembatan indah, tapi anehnya tak seorang pun bisa melewatinya. Aku ingin kau menemukan cara agar rakyat bisa melintasinya, atau setidaknya berikan alasan yang masuk akal mengapa jembatan itu tak bisa dilewati. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, izinkan hamba meneliti langsung jembatan itu. Tapi hamba harus punya kebebasan penuh untuk bereksperimen, bahkan jika caranya terdengar aneh. Raja menepuk dadanya. Baiklah, semua kupercayakan padamu. Tapi ingat, jangan mempermalukan aku di depan rakyat. Ketika Abu Nawas tiba di jembatan, ia langsung disambut para prajurit yang berjaga. Berhenti. Tak boleh lewat, bentak salah satu prajurit. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, untuk apa jembatan ini dibangun? Itu perintah, jawab prajurit singkat. Perintah siapa? Tanya Abu Nawas. Perintah raja. Abu Nawas mengangguk-angguk. Aha, sekarang aku mengerti kenapa jembatan ini tak bisa dilewati. Karena perintahnya memang begitu. Orang-orang yang berkumpul tertawa mendengar logika Abu Nawas. Tapi ia belum selesai. Ia berjalan menyusuri jembatan, lalu berjongkok, mengetuk batu, dan mengamati sungai di bawahnya. Jembatan ini kokoh. Tidak ada masalah dengan bangunannya. Masalahnya hanya ada di kepala orang-orang yang dilarang melewati, gumamnya. Malam harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga dan prajurit. Ia membawa sebuah papan besar bertuliskan, jembatan ini tidak boleh dilewati, kecuali oleh mereka yang tidak lewat. Warga bingung, prajurit garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin orang bisa melewati jembatan kalau syaratnya adalah tidak lewat? Keluh seorang ibu-ibu. Abu Nawas tertawa. Nah, itulah inti permainan. Mulai sekarang, setiap orang yang hendak melewati jembatan cukup berjalan mundur. Dengan begitu, mereka sebenarnya tidak lewat, melainkan pulang ke arah berlawanan. Orang-orang pun mencoba. Dengan wajah serius tapi langkah mundur,
Mereka berhasil sampai ke seberang. Wah! Berhasil, teriak seorang pemuda. Rakyat bersorak. Jembatan yang tadinya mubazir kini jadi tontonan lucu. Setiap hari orang-orang berjalan mundur melintasinya, bahkan ada yang berguling-guling atau merangkak mundur sambil membawa keranjang. Kabar ini sampai ke telinga raja. Ia penasaran lalu datang sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat rakyatnya ramai-ramai berjalan mundur di atas jembatan sambil tertawa-tawa. Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa rakyatku seperti kepiting berjalan mundur semua? Bentak raja. Abu Nawas menjawab dengan santai, Paduka, bukankah perintah semula adalah jembatan ini tak boleh dilewati? Hamba hanya mencari celah agar rakyat tetap bisa memanfaatkannya tanpa melanggar perintah. Mereka tidak melewati, melainkan mundur. Jadi perintah Paduka tetap dihormati, tapi jembatan tidak sia-sia. Raja menganga, antara kagum dan pusing. Kau memang aneh, Abu Nawas. Tapi aku harus akui, ini solusi yang, tak terpikirkan oleh siapapun. Sejak hari itu, jembatan tersebut mendapat julukan Jembatan Kepiting, karena semua orang melintas sambil berjalan mundur. Para pedagang bahkan menjadikannya atraksi wisata. Ayo, lihat manusia berjalan mundur melewati jembatan, teriak pedagang sambil menjual kacang rebus. Raja awalnya kesal, tapi lama-kelamaan ia ikut tertawa. Jembatan yang tadinya jadi masalah kini malah jadi kebanggaan kerajaan. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang yang bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tawa. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, kadang, cara terbaik melewati masalah adalah dengan berjalan mundur. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan gelas ajaib. Di negeri Baghdad yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar, kelakar para pedagang, dan intrik para bangsawan, muncul lagi kisah kocak sang pujangga yang licik sekaligus cerdas, Abu Nawas. Kali ini, ceritanya tidak kalah gokil dibanding kisah-kisah sebelumnya, karena melibatkan sebuah gelas aneh yang konon tak pernah bisa kosong. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling yang suka menjual barang-barang aneh. Dengan penuh semangat, si pedagang berteriak, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku membawa benda ajaib. Sebuah gelas yang tak akan pernah kosong walaupun kau minum sebanyak apapun." Orang-orang langsung berkerumun. Sebagian ada yang melongo, sebagian lain tertawa tidak percaya. Abu Nawas yang mendengar teriakan itu langsung tertarik. Kalau benar ada gelas yang tak pernah kosong, pasti bisa jadi alat bikin pusing banyak orang, atau justru jadi penyelamat perut lapar, gumamnya sambil mengelus janggut hitamnya. Ia pun mendekati pedagang. "Tuan pedagang, berapa harga gelas anehmu itu?" Pedagang menjawab dengan gaya dramatis, "Untukmu, Abu Nawas, hanya 10 keping emas." Abu Nawas tertawa terbahak, 10 keping emas? Untuk sebuah gelas? Bahkan untuk harga segitu, aku bisa beli kambing, ayam, dan beras sekarung. Jangan bercanda. Namun pedagang itu pintar memancing rasa penasaran. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu diminum setengahnya. Ajaibnya, air di gelas itu tetap penuh. Orang-orang berteriak kaget, sebagian ternganga seperti melihat jin keluar dari botol. Abu Nawas pun tercengang. Astaga! Kalau aku punya ini, aku bisa minum gratis seumur hidup. Bahkan mungkin bisa bikin raja bingung. Akhirnya, setelah tawar-menawar yang alot,
Abu Nawas berhasil mendapatkan gelas itu hanya dengan 3 keping emas, plus bonus teriakan pedagang yang kesal karena ditawar habis-habisan. Malam itu, Abu Nawas mencoba gelas itu sendiri di rumah. Ia menuangkan teh, lalu diminum. Benar saja, air teh itu tidak pernah habis. Ia minum, dan tetap penuh. Abu Nawas senang, tapi juga bingung. Kalau begini terus, aku bisa mabuk teh, katanya sambil memegang perut. Ia lalu berpikir, daripada aku yang pusing sendiri, lebih baik aku pakai gelas ini untuk mengerjai orang lain. Dan, siapa lagi target yang paling seru kalau bukan Baginda Raja Harun al-Rasyid? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa gelas itu. Ia menghadap raja sambil membawa senyum misterius. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "aku membawa hadiah luar biasa untukmu, sebuah gelas yang tak pernah kosong." Raja Harun al-Rasyid langsung tertarik. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya dramatis menuangkan air ke gelas itu. Ia minum setengahnya di hadapan raja. "Ajaib. Air tetap penuh." Raja melotot. "Subhanallah. Gelas ini benar-benar ajaib." Para menteri ikut terkagum-kagum. Tapi raja yang terkenal jahil itu punya sifat ingin mencoba sendiri. Maka ia pun mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Minum sekali, masih penuh. Minum lagi, masih penuh. Minum lagi, tetap penuh. Raja terus minum, sampai perutnya mulai kembung. Para menteri bingung, antara mau menolong atau tertawa. "Abu Nawas," teriak raja dengan wajah merah. "Kenapa gelas ini tidak habis-habis? Aku sudah minum 7 kali. Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, "Baginda, bukankah itu yang Baginda inginkan? Minum sepuasnya tanpa takut kehabisan." Semua orang di istana tertawa terbahak, sementara raja mulai menyesal karena perutnya terasa seperti balon yang siap meledak. Masalah belum selesai. Karena penasaran, para menteri juga ingin mencoba. Mereka berebut gelas itu. Ada yang minum sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya seluruh istana jadi sibuk minum air tanpa henti. Para pengawal ikut mencoba, para pelayan pun penasaran. Akhirnya, suasana istana yang biasanya hikmat berubah menjadi pasar malam minum air gratis. Saking banyaknya yang minum, sebagian besar menteri bolak-balik ke toilet. Bahkan ada satu menteri yang jatuh terduduk sambil berteriak, "Tolong hentikan! Perutku banjir." Raja yang melihat kekacauan itu jadi marah. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa benda ini ke istanaku?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, bukankah ini bukti bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu menyenangkan? Bahkan minum air sekalipun, kalau tak ada habisnya, justru menyiksa." Raja terdiam. Menteri-menteri terbatuk-batuk sambil mengangguk, setuju meski dalam keadaan perut penuh. Akhirnya, raja memutuskan menyimpan gelas itu di ruang penyimpanan istana, sebagai pengingat agar tidak serakah dan tidak selalu ingin sesuatu yang berlebihan. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang selalu membuatku pusing. Tapi aku akui, ada benarnya kata-katamu. Sesuatu yang terlalu banyak bisa jadi masalah besar." Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkuk. "Betul, Baginda. Bahkan tertawa pun kalau terlalu lama, bisa bikin perut sakit." Mendengar itu, semua yang hadir langsung tertawa lagi. Dan kali ini lebih sakit perutnya karena benar-benar kebanyakan minum dan kebanyakan tertawa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sesuatu yang berlebihan tidak selalu membawa kebahagiaan.
Kecerdikan bisa mengalahkan kemarahan. Dan tentu saja, jangan pernah minum dari gelas Abu Nawas kalau tak siap bolak-balik ke toilet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pintu terkunci. Pada suatu pagi yang cerah, istana Baghdad mendadak gempar bukan karena perang, bukan pula karena naga terbang, melainkan karena sebuah pintu. Ya, hanya satu pintu. Tapi bukan sembarang pintu. Pintu itu adalah pintu kamar rahasia milik Raja Harun al-Rashid, tempat ia menyimpan barang-barang pribadi yang sangat penting, buku puisi cinta, sandal emas yang tak pernah dipakai, dan koleksi jenggot palsu untuk pesta topeng. Namun pagi itu, pintu kamar rahasia terkunci dan tak bisa dibuka, bahkan oleh kuncinya sendiri. Raja pun marah besar. Ia menggebrak meja sarapan hingga sepiring kebab mental ke kepala menteri. Siapa yang berani mengunci pintuku? Apa ini perbuatan penyusup? Atau jin istana? Menteri-menteri kebingungan. Para penjaga bingung. Bahkan kunci asli pun bingung, karena ketika dimasukkan, tidak bisa berputar. Akhirnya, atas saran selir kesayangan yang sedang bosan, Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, sorban putihnya tertiup angin seperti pahlawan dalam film. Ada masalah dengan pintu, Paduka? Ya. Pintu terkunci dan kuncinya tidak bisa membuka. Wah, pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci, berarti itu bukan pintu. Itu dinding, Paduka. Para menteri langsung menunduk, menahan tawa. Raja melotot. Jangan main-main, Abu Nawas. Ini urusan penting. Di dalamnya ada koleksi rahasiaku. Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, izinkan hamba menyelidiki misteri pintu terkunci ini. Langkah pertama, Abu Nawas meletakkan telinganya di pintu. Ia mendengarkan. Sepertinya di dalam ada sesuatu yang bergerak. Apa? Hantu? Seru menteri. Tidak. Suara seperti seekor kucing kelaparan. Atau bisa jadi menteri yang terjebak. Langkah kedua, Abu Nawas menyuruh penjaga mencoba membuka pintu. Mereka mendorong, menarik, bahkan memanggil tukang kayu dan peniup seruling. Tetap tak berhasil. Langkah ketiga, Abu Nawas berkata, "Kita butuh orang yang bisa bicara dengan pintu." Semua terdiam. Siapa itu? Tentu saja tukang pintu. Beberapa jam kemudian, datanglah seorang tukang pintu tua bernama Bahri. Saya hanya membuat pintu biasa, Tuan. Pernahkah pintu ini minta cuti? Tanya Abu Nawas. Tentu tidak. Apakah pintu ini mungkin merasa lelah dan memilih menutup diri dari dunia? Tukang pintu itu nyaris menangis karena bingung. Namun saat Abu Nawas mengetuk perlahan dan berkata, "Wahai pintu, bukalah dirimu." Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut. Raja sampai melotot. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Saya hanya bicara dengan lembut. Kadang, pintu tidak suka didorong-dorong. Ia ingin dihargai." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Meong. Ternyata seekor kucing gendut keluar setelah pintu terbuka. Kucing istana, bernama Putri Manja, rupanya terjebak tadi malam dan tidur di sana.
Ia tak sengaja menekan tuas pengunci dengan badannya yang, ya, sangat berbobot. Raja mendesah lega sekaligus malu. Semua ini karena kucing? Abu Nawas mengangguk. Ya, Paduka. Kucing, pintu, dan sedikit perasaan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah kunci emas, yang ternyata hanya bisa membuka laci kosong. Ini lambang kebijaksanaan, Abu Nawas. Terima kasih, Paduka. Tapi, bolehkah saya minta hadiah yang bisa membuka dapur kerajaan? Raja tertawa hingga air matanya keluar, dan istana pun kembali tenang. Hingga suatu pagi, jendela kerajaan mendadak terkunci dari luar. Dan semua langsung berkata, "Cepat panggil Abu Nawas lagi." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.